are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Hai adik-adik, puji Tuhan senang sekali nih bisa bertemu kalian bersama untuk beribadah. Yuk kita beribadah, kita sama-sama memuji dan belajar mengenai firman Tuhan. Sebelum mulai seperti biasanya kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk lipat tangan kalian, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah hari ini. Kami dapat bangun dengan badan yang sehat. Tuhan, setelah kami mau beribadah, berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar nama-Mu saja yang selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oh iya adik-adik, ikutin Kak Yosa yuk. Let's go! Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Ya, lagi hujan nih, jadi tidak bisa main keluar. Ya sudah deh, aku berdoa saja. Tuhan Yesus, Tuhan minta tolong supaya hujannya segera reda Tuhan, karena aku ingin bermain di luar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Loh, Kak Isa lagi ngapain? Iya nih Kak, aku lagi berdoa. Kan hari ini kita ada pelajaran olahraga Kak, dan kita harus main di luar, sedangkan hari ini hujan Kak. Oh iya juga ya, olahraga kalau dibuat main di luar itu pasti enak. Iya dong Kak. Ayo Kak masuk, udah terlambat nih. Oke Kak, yuk. Hari ini Ibu akan bagikan hasil ulangan kalian kemarin ya anak-anak. Wah, puji Tuhan, nilai ujianku bagus. Kak Suki, gimana Kak nilai ujianmu? Sama, 100 juga. Tapi kita harus mengucap syukur Kak, puji Tuhan. Biasa aja, kan belajar.
Makanya dapat nilai bagus. Iya kak, tapi kita tetap ucap syukur dong kak, karena kita bisa belajar dan juga mengerjakan soal dengan baik kak. Ya. Ya udah kak, kita simpan kertas ujiannya di dalam tas dulu ya. Oke. Kak Suki, lihat kak, itu hujannya sudah reda kak. Loh iya, hujannya sudah reda. Ayo, kita keluar main kak. Wah, puji Tuhan, anak-anak, terima kasih karena Tuhan. hujan sudah berhenti dan sudah waktunya istirahat, kalian bisa bermain di luar. Yuk kak, kita keluar kak. Oke kak. Yes, sudah waktunya makan siang nih. Ya, jatuh. Rapet banget sih nutupnya. Mana lagi lapar, aduh. Nggak apa-apa kak, nih makan bekalku aja kak. Puji Tuhan, tadi mama bawa bekalnya banyak loh kak. Wah, kebetulan sekali. Bekalnya Kak Yosa banyak. Iya nih kak, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya kak. Wah, puji Tuhan sekali nih, mamaku bawa bekal yang banyak, jadi aku bisa share sama Kak Suki. Kak Yosa, kamu tuh kok sering ngomong puji Tuhan, puji Tuhan. Iya dong kak, karena Tuhan Yesus itu sudah menyertai kita, jadi sudah sewajarnya kita harus mengucap syukur kak. Emang Kak Yosa pernah mengalami hal yang tidak enak? Pernah dong kak pastinya, misalnya hari ini kak, mamaku hari ini membawakan bekal yang banyak, padahal aku tidak bisa kak makan dengan porsi yang banyak. Bila tidak dihabiskan, nanti saat sampai rumah pasti mama marah. Tapi untungnya bekalnya kakak jatuh, jadi aku bisa berbagi dengan Kak Suki. Iya juga sih, untung bekalnya Kak Yosa banyak ya. Iya kak. Kak Yosa, habis ini kita baca-baca buku di perpustakaan yuk. Boleh kak, yuk kak. Yuk. Loh, Kak Yosa, lagi baca apa? Buku ini bagus sekali loh kak. Buku ini dari kisah Alkitab yang berjudul 10 orang kusta. Hah? Apa itu? Gini kak, aku ceritakan ya kak ceritanya. Begini ceritanya. Cerita ini ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Suatu kali dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, karena orang-orang kusta dianggap najis pada zaman itu. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Wah, kasihan banget 10 orang yang kena kusta itu. Pasti nggak ada orang yang mau mendekatinya. Iya kak, mereka semua takut tertular loh. Tapi Tuhan Yesus mau menolong mereka. Wah, Kak, lanjut lagi Kak ceritanya Kak. Oke. Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka pun melakukan hal itu, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wah, Tuhan Yesus luar biasa banget ya Kak ya. Tapi 10 orang yang kena kusta itu jadi sembuh semua Kak. Betul kak, semua 10 orang kusta itu sembuh semua loh. Namun hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang dilakukan orang itu ya kak? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu orang itu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Aduh, keterlaluan banget ya. Masa 10 orang yang sembuh, cuma 1 orang yang mengucap syukur? Iya kak,
Dari cerita tadi, aku belajar bahwa kita harus selalu mengucap syukur, Kak. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu banyak sekali. Ya kan adik-adik? Aku juga Kak. Aku juga mau mulai mengucapkan syukur pada Tuhan. Kak Suki dan adik-adik, sekarang kita tahu ya bahwa kita harus selalu mengucap syukur. Karena yang pertama, mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Ada ayatnya lah adik-adik, kita buka ya di Efesus 5 ayat 20. Sudah dibuka adik-adik? Efesus 5 ayat 20. Kak Yesa bacakan ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi adik-adik, mengucap syukur adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Tuhan senang dengan anak-anaknya yang selalu mengucap syukur. Bahkan saat kita berdoa, Tuhan mau supaya kita selalu mengucap syukur loh. Ada satu ayat lagi adik-adik, kita buka sama-sama di Filipi 4 ayat 6. Saya dibuka. Ya, Kak Esa saya buka juga nih adik-adik. Ya, Filipi 4 ayat 6. Kita baca ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, ucapan syukur adalah pernyataan iman kita. Ayatnya ada di 1 Tawari 16 ayat 34. Sudah dibuka adik? 1 Tawari 16 ayat 34. Kak Yosa bacakan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Siapa di sini yang anak Tuhan? Oke, terus siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Wah, adik-adik semua mengangkat tangan ini. Jadi, dengan mengucap syukur, kita mengakui bahwa Tuhan itu baik dan selalu setia dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita mengalami kesulitan ataupun masalah. Jadi, kita jangan lupa untuk selalu mengucap syukur saat Tuhan menolong kita. Oke, adik-adik? Wah, seperti satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus tadi ya Kak? Yes Kak, betul sekali. Seperti apa yang Tuhan katakan tadi Kak. Ayatnya ada di Lukas 17 ayat 19. Kak Esa bacakan ya adik-adik. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, satu orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus itu nggak hanya sembuh Kak, tapi juga menerima keselamatan karena imannya. Iya Kak, betul sekali. Nah adik-adik, kalian percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menebus kita di kayu salib dan penebusannya adalah yang kekal? Yes. Yuk adik-adik, kita belajar untuk selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Yuk kita katakan sama-sama ya. Thank you Jesus for your goodness. Sekali kita lagi Kak. ya. Oke, sekali 1, 2, 3. Thank you Jesus for your goodness. Adik-adik, ada ayat hafalan loh untuk hari ini. Ayatnya ada di 1 Tawari 16 ayat 34. Saya dibuka 1 Tawari 16 ayat 34. Kayak saya bacakan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi ya Kak Yesa bacakan 1 Tawari 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Wah, aku senang sekali hari ini, Kak. Aku bisa belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Adik-adik juga selalu belajar ya untuk selalu mengucap syukur. Ucap syukur bisa lewat dengan memuji Tuhan, berdoa, dan yang paling sederhana yaitu dengan mengucapkan puji Tuhan. Yuk, Kak, kita harus balik ke kelas. Kita mau siap-siap pulang. Kak, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo. Oke, adik-adik kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami memuji nama-Mu. Tuhan, kami mau selalu belajar sebagai anak-anak-Mu untuk mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu kebaikan-Mu begitu banyak untuk setiap kami. Kami mau selalu Tuhan untuk mengandalkan Engkau dimanapun kami berada. Adik-adik, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dimanapun kalian berada, karena kami menjadi contoh anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur dan memberikan terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, untung nggak hujan, Kak. Jadi kita nggak perlu basah-basahan, Kak. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you.